Nanda Karisma Widya dengan bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Monggo selanjutnya Mbak Nanda bisa memanfaatkan waktu 5 sampai 7 menitnya untuk memaparkan, kemudian nanti akan disambung penguatan dukungan dari mentor Pak Yusuf Wibisono. Monggo silahkan Mbak Nanda bisa melakukan share screen. Baik, Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya izin share screen. Sudah terlihat, Ibu. Sudah. Baiklah, di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Haja Siti Rohanah MAG, yang kami hormati Ibu Dr. Ratna Brilianti SSI MPD, yang kami hormati pula Bapak Yusuf Wibisono SAG. Di sini saya izin memperkenalkan diri, saya Nanda Harisma Widya. Di sini saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Pendataan Calon Pengantin yang melaksanakan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Warung Pring, Kabupaten Pemalang menggunakan sistem hybrid. Nah, di sini eh, saya ingin menyampaikan bahwa sebelumnya terdapat 5 isu yang saya temukan di unit kerja saya. Untuk isu yang pertama yaitu belum optimalnya proses pendataan calon pengantin yang melaksanakan bimbingan perkawinan. Sumber isunya manajemen ASN. Untuk isu yang kedua, kurangnya kedisiplinan dan rendahnya kinerja ASN dalam memberikan pelayanan di KUA Warung Pring. Sumber isunya yaitu manajemen ASN. Isu yang ketiga, tidak optimalnya proses pencatatan dan pengarsipan surat masuk serta surat keluar di KUA Warung Pring. Sumber isunya yaitu manajemen ASN. Kemudian, untuk isu yang keempat yaitu rendahnya pemahaman dan kemampuan ASN KUA Warung Pring dalam mengoperasikan aplikasi SIWAK untuk manajemen wakaf. Sumber isunya Smart ASN dan yang isu yang terakhir, minimnya inisiatif penyuluh agama Islam dalam membuat media sosial khusus penyuluhan. Untuk sumber isunya yaitu Smart ASN. Kemudian, untuk di sini saya analisis kelima isu tersebut menggunakan metode APKL untuk menentukan 3 peringkat tertinggi, yaitu dengan peringkat pertama belum optimalnya proses pendataan calon pengantin yang melaksanakan bimbingan perkawinan. Untuk yang peringkat keduanya tidak optimalnya proses pencatatan dan pengarsipan surat masuk serta surat keluar di KUA Warung Pring, dan untuk peringkat yang ketiga minimnya inisiatif penyuluh agama Islam dalam membuat media sosial khusus penyuluhan. Kemudian dari ketiga isu dengan peringkat tertinggi tersebut, saya analisis lagi menggunakan metode USG untuk menemukan core isu, sehingga ditemukan peringkat pertama yaitu belum optimalnya proses pendataan calon pengantin yang melaksanakan bimbingan perkawinan. Di sini saya izin menjelaskan terkait latar belakang dari core isu yang saya ambil, di mana pendataan ini eh, pada pendataan proses bimbingan perkawinan di KUA Warung Pring ini belum dilakukan secara digital, yaitu artinya masih manual sehingga masih banyak data yang tercecer dan juga tidak rapi. Padahal data calon pengantin ini sangat berkaitan dengan pembagian buku Fondasi Keluarga Sakinah dan dilaporkan secara akurat. Kemudian untuk selanjutnya, saya analisis penyebab dari core isu tersebut menggunakan diagram fishbone. Di sini ada 4 faktor. Untuk faktor yang pertama yaitu manpower atau sumber daya manusia, yaitu yang pertama keterbatasan ASN sehingga keterbatasan ASN sehingga kurang optimal memanfaatkan teknologi. Untuk yang kedua, jumlah penyuluh agama Islam ini hanya 2 orang. Kemudian untuk faktor materialnya, yaitu yang pertama pendataan masih menggunakan kertas dan juga buku sehingga mudah tercecer atau hilang. Kemudian yang kedua, arsip manual tidak mendukung pencarian cepat. Dan untuk faktor yang ketiga yaitu faktor milih atau lingkungan. Yang pertama, adaptasi terhadap sistem digital belum berjalan optimal. Kemudian yang kedua, budaya kerja masih terbiasa dengan cara manual. Dan dari faktor yang terakhir yaitu metode. Yang pertama, belum ada panduan khusus terkait pendataan secara digital, dan yang kedua, proses pencatatan masih dilakukan melakukan tanpa sistem baku. Kemudian, dari hasil penyebab tersebut, di sini saya menyebutkan gagasan kreatifnya berupa tahapan-tahapan kegiatannya. Yang pertama yaitu konsultasi dengan mentor, di mana tahapannya yaitu melaksanakan konsultasi, kemudian menerima arahan atau masukan dari mentor. Untuk kegiatan yang kedua yaitu diskusi dengan sesama penyuluh. Di sini kami menyampaikan permasalahan yang dihadapi, kemudian merumuskan
langkah kerja selanjutnya yang akan dilakukan. Kemudian kegiatan tahapan yang ketiga yaitu meninjau beberapa alternatif media, yaitu dengan cara mengumpulkan beberapa opsi media yang dapat digunakan, kemudian memutuskan media yang paling efektif. Dan kegiatan yang selanjutnya yaitu mengembangkan media yang telah dipilih dengan cara menyusun dan membuat struktur kolom atau data yang diperlukan termasuk tampilan-tampilannya. Kemudian untuk kegiatan yang kelima yaitu menyediakan map, buku arsip, atau dokumen cetak. Kemudian untuk kegiatan yang terakhir yaitu mengecek secara berkala hasil pendataan dengan cara menentukan frekuensi pengecekan data seperti secara mingguan ataupun bulanan, kemudian melakukan koreksi pada data yang salah. Kemudian untuk output hasil dan nilai dasar ASN-nya, untuk kegiatan yang pertama yaitu berupa notulensi hasil konsultasi, kemudian nilai dasar ASN-nya yaitu akuntabel, harmonis, dan juga adaptif. Kemudian untuk kegiatan yang kedua yaitu notulensi hasil diskusi yang berisi tentang langkah kerja yang akan diterapkan, nilai dasar ASN-nya yaitu adaptif, lawyer, dan kolaboratif. Untuk output kegiatan ketiga yaitu media yang dipilih, kemudian catatan alur penggunaan media yang sistematis. Untuk nilai dasar ASN-nya yaitu berorientasi pelayanan, kompeten, dan juga adaptif. Untuk output kegiatan keempat yaitu terpilihnya media digital yang efektif, kemudian praktis dan sesuai dengan kebutuhan KUA. Dan nilai dasar esainya yaitu kompeten, loyal, dan juga adaptif. Kemudian untuk output kegiatan kelima yaitu tersedianya map, buku arsip, atau dokumen cetak. Kemudian untuk nilai dasar esainya yaitu berorientasi pelayanan serta akuntabel. Untuk output kegiatan terakhir yaitu jadwal rutin pengecekan data yang jelas seperti per minggu atau per bulan. Kemudian untuk nilai dasar ASN-nya yaitu akuntabel, kompeten, dan juga kolaboratif. Kemudian di sini juga tertera pada layar jadwal kegiatan yang akan saya laksanakan selama masa klasikal. Di sini untuk kegiatan pertama akan dilaksanakan di minggu pertama bulan Oktober. Untuk kegiatan kedua akan dilaksanakan di minggu pertama bulan Oktober. Untuk kegiatan ketiga akan dilaksanakan di minggu kedua bulan Oktober. Kemudian untuk kegiatan keempat akan dilaksanakan di minggu ketiga dan minggu keempat bulan Oktober. Kemudian kegiatan kelima akan dilaksanakan di minggu pertama bulan November dan kegiatan terakhir akan dilaksanakan di bulan kedua bulan November. Demikian tadi hasil presentasi terkait rancangan aktualisasi saya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Nanda ya, sudah memaparkan untuk rancangan aktualisasinya. Monggo selanjutnya pernyataan dukungan penguatan dari mentor Bapak Yusuf Wibisono dipersilahkan waktunya 3 menit dari sekarang. Monggo Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan wabarakatuh. syukurillah. Kalau wala quwata illa billah amma ba'd. Yang saya hormati yang pertama Ibu Dr. Hajah Siti Rohmah MAG selaku penguji. Kemudian yang kedua Ibu Dr. Ratna Firlianti SSI MPD selaku coach dan moderator. Alhamdulillah kami selaku mentor dari eh, peserta latsar saudara saudari Nanda Harisma Widya Widyati ya. Kami selaku mentor alhamdulillah ya bisa bergabung dalam acara seminar rancangan aktualisasi dengan judul optimalisasi pendidikan calon pengantin yang melaksanakan bimbingan perkawinan di kantor urusan agama Kecamatan Warung Pring, Kabupaten Malang, menggunakan sistem hybrid. Setelah kami Mbak Nanda ya, saudari Nanda ya, dari kegiatan dan tahapan, alhamdulillah sudah melalui komunikasi dengan mentor ya, kita menerima eh, masukan dan arahan ya, feedback juga kami lakukan ke saudari Nanda, kemudian diskusi dengan para penyuluh yang notabene adalah kakak ya, yang ini Pak Ifnya sementara calon Pak If ya dari satu Mbak Nanda ya. Dengan tujuan itu kita sharing masalah dan yang dihadapi, kemudian mengumpulkan beberapa opsi media yang dapat digunakan, eh, yang mana yang paling efektif
dengan adanya pemilihan judul ya, bimbingan calon pengantin ya, yang selama ini kita lakukan adalah tatap muka ya, atau hmm, hmm, eh, tatap muka itu ada terobosan dari Mbak Nanda Karisma itu dilakukan secara hybrid, Pak. Gitu. Oke, itu bagus sekali. Jadi memang hybrid itu adalah eh, apa namanya, di samping memadukan ya metode menyampaikan materi ya, baik secara kelas atau tatap muka, kita gabungkan dengan pembelajaran daring atau online. Jadi memang itu yang selama ini konvensional ya tatap muka kita dorong lagi untuk secara hybrid ya, secara daring atau online. Itu manfaatnya ya memang banyak sekali ya Ibu ya. Kita memungkinkan calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan menerima materi eh, secara interaktif ya, dan bersosialisasi dengan narasumber secara langsung sambil tetap menikmati fleksibilitas penyampaian online. Jadi kita outputnya nanti dari hasil bimbing bagi calon pengantin adalah sebuah pendekatan yang menggabungkan elemen-elemen yang berbeda untuk hasil kinerja yang lebih baik dan efisien dibandingkan jika hanya menggunakan satu metode. Begitu Ibu yang saya Baik. sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih Pak Yusuf Wibisono nggih, atas penguatan untuk Mbak Nanda. Monggo selanjutnya Ibu Dr. Siti Rohana nggih, selaku penguji bisa melakukan dialog secara langsung dengan Mbak Nanda. Dipersilahkan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Moderator atas waktunya dan terima kasih Bapak Yusuf Wibisono selaku mentor yang telah memberikan penguatan untuk Mbak Nanda Karisma Wijaya. Coba bacakan Widya, Bu. judulnya lagi. Oke. Widya. Widya ya. Oh, baca cepat tadi Wijaya. Oke, bacakan lagi judulnya. Untuk judulnya, belum optimalisasi pendataan calon pengantin yang melaksanakan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Warungpring, Kabupaten Pemalang menggunakan sistem hybrid. Heeh. Anu apa? Untuk KUA-nya nanti dipanjangkan ya, Mbak. Oke. Iya, Bu. Terus sistem hybrid itu maksudnya apa? Jadi menggunakan manual dan juga digital, Bu. Kalau manualnya itu menggunakan nanti di data, kemudian data itu per minggu atau per bulannya itu nanti dijilid. Kemudian kalau digitalnya itu nanti kita menentukan media penyimpanan atau media digital untuk penyimpanan misalnya seperti Google Spreadsheet atau Google Form ataupun Google Drive seperti itu, Mm-mm. Bu. Ada ya penjelasan dari kata-kata hybrid ya. Ada di dalam tulisan di rancangan ada penjelasannya. Di latar belakangnya belum ada, Bu. Oh iya, di Cuma KOI. sekedar manualnya. Heeh. Hybrid ya, aku ngerti ini kan mobil. Hybrid ya listrik karo bensin. Penting. Ya, Mbak ya. Nggih, Eh, Bu. biar tidak multitafsir gitu diberi penjelasan. Kemudian Mbak Nanda ini kan penyuluh ya, Nggih, Bu. bukan penghulu. Nggih, Bu. Tupoksinya penyuluh apaan sih? Tupoksinya penyuluh itu yang pertama itu kan melakukan bimbingan penyuluhan kepada kelompok binaan. Kemudian yang kedua juga Heeh. salah satunya melakukan bimbingan perkawinan kepada calon pengantin, Bu. Oke, cukup. Kenapa tidak fokus pada bimbingan atau penyuluhan? Kalau I- bongsone data-data itu kan tugasnya KUA, tugasnya penghulu, pencatat-pencatat itu. Tugasnya tupoksinya penyuluh itu kan memberikan penyuluhan, memberikan apa? Bimbingan. Baik, izin menjawab, Ibu. Eh, Mm-mm.
Nggih, terkait penyuluhan mungkin untuk saat ini itu lebih yang lagi trennya itu kan melalui media digital nih Bu. Apalagi anak muda sekarang itu kan semuanya serba digital gitu. Kemudian Mm-mm. kenapa saya tidak mengambil isu itu karena hal tersebut itu untuk dari awal-awal saya CPNS itu alhamdulillah sudah diterapkan, cuma di uploadnya itu masih di media sosial KUA Bu. Jadi di media sosial KUA itu selain mengunggah sistem pelayanannya seperti apa, itu juga mengunggah konten-konten keagamaan penyuluhan seperti itu. Kemudian kenapa saya mengambil judul ini? Karena di sini calon pengantin yang melakukan bimbingan perkawinan itu kan mendapatkan buku Fondasi Keluarga Sakinah dari Kementerian Agama. Nah, di mana buku itu juga, misalkan per tahun itu dikasih 300 buku. Nah, setelah itu juga harus ada pelaporan apakah selama 1 tahun itu apakah ada pengantin yang melakukan bimbingan perkawinan itu berjumlah 300 pasang atau kurang atau seperti itu, Bu. Mm-mm. Kalau saya rasa fokusnya sebagai seorang penyuluh itu bukan proses pendataan, tapi fokusnya itu melaksanakan win-win-nya. Oke. Jadi, iya kan, data-data itu kan urusan orang administrasi gitu ya. Mbak Nanda ini kan fokus saja ke bimbingan ya, ke penyuluhan, ke bimbingan. Bagaimana materi-materi bimbingan ya, dilaksanakan secara hybrid, kemudian Oh, oke. apa saja itu tadi, nanti produknya apa? Produknya itu nanti melalui media Produknya Mbak digital, Nadia Bu. nanti apa? Melalui media Mm-mm. digital, misalnya kayak tadi data pengantin yang melaksanakan BINWIN itu misalnya melalui Google Drive atau Google Form seperti itu. Hanya datanya ya, bukan bukan materi bimbingannya. Iya, sementara ini itu, Bu. Mungkin nanti kan di Google Form itu kan terdapat misal nama calon pengantinnya siapa, terus nanti kan ada kolom materi yang disampaikan itu seperti apa, seperti judulnya seperti itu, Bu. Hanya judulnya. Isinya siapa yang Mungkin bisa membuat? nanti mungkin bisa ditambahkan, Bu, untuk isinya juga. Bukan begitu, itu salah ini, salah kamar gitu kan. Mestinya Mbak Nadia itu fokus pada materi bimbingan perkawinan itu seperti apa gitu ya. Bukan bukan data-datanya, tapi fokus pada bimbingannya, fokus pada penyuluhannya karena tupoksinya itu memang penyuluh gitu kan. Nah, penyuluh itu kan Ibu. menyampaikan bimbingan seperti halnya kalau di Balai Diklat itu ada Widya Iswara, ada tenaga administrasi lah. Kita itu Widya Iswara ya fokusnya ya mendidik, mengajar, melatih begitu. Bukan fokus nulis-nulis administrasi walaupun itu ya dilakukan, tapi itu bukan fokus. Kemudian eh, ada metrik kegiatan. Ibu. Mbak Nadia, Nggih, Bu. saya berikan masukan saja ya. Nggih, Sebetulnya idenya Mbak Nadia itu bagus. eh, Misalnya belum optimalnya bukan proses pendataan, tapi belum optimalnya materi bidwin. Misalnya gitu, kayak gitu ya. nggih, Bu. Intinya begitu. Materinya ke materi ya, materi penyuluhannya. Kalau pendataan itu tugasnya administrasi. Oke, di kegiatan pertama apa itu? Melakukan konsultasi dengan mentor, Bu. Mm-mm. Itu dalam rangkaian apa? Konsultasi dengan mentor. Ini perencanaan. Heeh. Tapi rasi tulis itu perencanaan tuh. Nggih, belum, Bu. Isinya kan konsultasi, tidak ada outputnya apa-apa itu. Outputnya yang berkaitan dengan perencanaan belum ada. Ya, Nggih, nanti diperbaiki lagi. Ya, sampai kelima-limanya kegiatan itu kan belum bunyi. Nggih, nggih, Bu. nggih. Ya, nanti
di apa dibaca-baca lagi. Terus tipe penulisannya tipenya gini diagram Fishbone itu masih salah-salah tulisannya ya. Nggih, Kesusu Bu. ya? Udah Mm-mm. nikah apa belum Mbak Nadia, Mbak Nanda? Belum, Bu. Oh belum. Lulusan mana dulu? Di UIN Ah, Semarang. pek mantu ki. Piye? Pek mantu ki. Iya tak pek bantu tapi kan tuntutannya kan bisa memberikan penyuluhan. Iya gitu ya. Izin Ibu, berarti pendataan tadi diubah menjadi objeknya itu diubah ke materi bimbingnya gitu, Iya Ibu. kalau saya menyarankan gitu. Saya Nggih, Bu. nggak minta merubah-merubah tapi kan lebih cocok gitu loh. Nggih, Mm, siap. mm. Nek apa pendataan ki ora ono anune, ora ono kaitane karo tupoksine penyuluh. Materi aja. Jadi nanti sing diunggah itu materi-materi nih. Oh, Apa nggih, nggih. berupa buku saku, apa berupa apa, materi binwin aja. Hmm, Ya nggih. dah. Heeh. Ya kayak gitu. Cukup Mbak Ratna, enggak enggak anu banyak Ya, PRS pokoknya 3 sing apik gitu. nggih, baik, nggih. Dijamin lulus. Nggih. Nggih, baik, matur Nggih, nuwun Bu. Bu Siti Rohana, nanti Assalamualaikum monggo Mbak warahmatullahi Nanda, wabarakatuh. Matur nuwun Waalaikumsalam Pak Yusuf. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti Mbak Nanda nggih bisa menindaklanjuti masukan arahan dari penguji, nanti bisa disegera diperbaiki dan diupload di BLC nanti. Oke, matur nuwun Pak Yusuf Wibisono. Baik, kita akhiri untuk seminar rancangan aktualisasi atas nama Nanda Karisma dengan membaca tahmid bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Monggo Pak Yusuf Wibisono, matur nuwun, bisa live dari Zoom, Mbak Nanda bisa off kamera terlebih dahulu. Baik, untuk selanjutnya, nggih, yaitu ke-9 ini Bu Rohana atas nama Mm-mm. Mustafa Inal Ahyar yang sudah didampingi oleh mentor Ibu Dr. Anda Hajah Adibatu Syarifah. Monggo silahkan Pak Mustafa Inal Ahyar dia bisa memaparkan dalam waktu 5 sampai 7 menit. Kemudian nanti akan diberi penguatan oleh mentor Ibu Adibatu Syarifah segera setelah nanti panjenengan memaparkan rancangan aktualisasinya. Oke. Mari untuk memulai rancangan aktualisasi atas nama Mustafa Inal dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Monggo silahkan Mas Mustafa Inal Ahyar bisa share screen. Oke, izin share screen ya, Bu. Di... Sampun kelihatan ya? Oke, sudah. Hmm, Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Dr. Hati Royhana MAG, penguji rancangan aktualisasi yang saya hormati.